Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep geografi, konsep morfologi, nilai kegunaan, interaksi interdependensi, dan diferensiasi area part 3. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan tinggi rendahnya permukaan bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Konsep morfologi ini juga berkaitan dengan bentuk lahan seperti dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dataran yang terkena erosi, pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan lain-lain. Contoh penerapan konsep morfologi dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk dataran rendah kemiringan tidak lebih dari 5 derajat adalah wilayah yang cocok digunakan untuk pemukiman dan usaha pertanian maupun usaha-usaha yang lain. Daerah pantai yang indah dijadikan tempat wisata dan lain-lain. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini adalah dua konsep morfologi. Yang pertama adalah dataran tinggi dan pegunungan, yang kedua adalah dataran rendah atau danau. Kedua wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan pemanfaatan yang berbeda-beda sesuai dengan ketinggian tempatnya. Konsep selanjutnya adalah konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan berarti interaksi manusia dengan lingkungannya diberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau suatu benda tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contoh penerapannya, suatu ruang terbuka hijau di kota atau kawasan pemukiman mempunyai nilai kegunaan dalam geografi. Nilai guna tersebut terbagi menjadi beberapa fungsi, yaitu fungsi fisis, ruang terbuka hijau yaitu untuk daerah resapan air, tempat satwa dan iklim mikro. Fungsi sosialnya seperti estetika dan tempat bermain bagi masyarakat. Kegunaan suatu wilayah memiliki nilai tersendiri bagi orang yang mendiaminya. Daerah sejuk di pegunungan yang jauh dari kebisingan seperti Dieng Bogor banyak dijadikan tempat rekreasi. Sedangkan lahan pertanian yang subur sangat bernilai bagi petani dibandingkan bagi nelayan atau karyawan kantor. Nilai kegunaan jala ataupun perahu akan berbeda bagi nelayan dan bagi petani. Bagi nelayan nilainya sangat tinggi, sementara bagi petani nilainya mungkin biasa-biasa saja. Contoh lainnya, seorang chef. Nilai kegunaan peralatan dapur memiliki nilai yang tinggi bagi dia, tetapi bagi seorang nelayan itu nilainya biasa-biasa saja. Bagi seorang petani pun peralatan dapur itu nilainya mungkin biasa-biasa saja, tapi bagi chef itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilai kegunaan ini berbeda-beda bagi setiap orang berdasarkan fungsinya. Selanjutnya adalah konsep interaksi interdependensi. Konsep interaksi adalah bentuk hubungan timbal balik antara dua fenomena atau daerah atau lebih yang dapat menghasilkan kenyataan baru atau fenomena baru. Konsep interaksi dan interdependensi suatu wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, membuat terjadinya hubungan dengan daerah lain, sehingga memunculkan hubungan interaksi atau timbal balik dalam bentuk arus barang jasa komunikasi, persebaran ide, dan lain sebagainya. Contohnya, wilayah pedesaan lebih banyak menghasilkan bahan baku untuk membuat suatu produk yang memiliki nilai lebih. Sementara itu, wilayah perkotaan lebih sering dijadikan sebagai tempat menghasilkan suatu produk industri. Oleh sebab itu, baik desa ataupun kota saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga terjadilah interaksi antara kedua wilayah tersebut. Contoh sederhananya adalah desa menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran, sementara kota menghasilkan berbagai peralatan elektronik. Karena perbedaan inilah kemudian dua wilayah ini berinteraksi untuk saling
memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang terakhir adalah konsep diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antar wilayah satu dengan yang lainnya. Daerah atau wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda satu sama lain. Berbagai gejala dan problem geografis yang tersebar dalam ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Struktur ruang atau distribusi keruangan suatu wilayah berkaitan dengan wilayah lain. Wilayah di permukaan bumi memiliki perbedaan nilai yang terdapat di dalamnya. Misalnya pertanian sayuran dihasilkan di daerah pegunungan, perikanan laut atau tambak di kawasan pantai. Wilayah perkotaan yang didominasi bentang budaya memiliki tata ruang yang berbeda dengan wilayah desa yang didominasi bentang alam. Contoh fenomena yang berkaitan dengan konsep ini misalnya, masyarakat yang tinggal di pesisir laut bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga yang tinggal di daerah pegunungan bekerja sebagai petani atau peternak. Contoh lainnya adalah wilayah Makassar dan wilayah Papua. Dua wilayah ini adalah wilayah yang berbeda, memiliki karakteristik masing-masing yang unik. Misalkan, wilayah Makassar memiliki suku yang berbeda, bentang alam yang berbeda, sumber daya yang berbeda dengan wilayah Papua. Sukunya juga berbeda. Makassar dengan suku Makassar dan Bugisnya, sedangkan Papua dengan suku Papuanya dan warna kulit yang khas yaitu hitam. Sedangkan untuk Makassar memiliki kulit yang lebih sawo matang dan agak kekuningan. Sementara suku Papua memiliki kulit coklat dan rambut yang keriting. Keunikan-keunikan ini adalah ciri khas dari wilayah masing-masing. Makassar dengan ciri khasnya, Papua dengan ciri khasnya juga yang unik dan memiliki kebanggaan masing-masing. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.